Halo, teman-teman ekonomi muda. Balik lagi di seri Pengantar Ekonomi Mikro. Hari ini kita akan membahas struktur pasar yang paling dramatis, paling ekstrem, dan paling powerful. Pasar monopoli, ini adalah kondisi ketika hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Jadi, apa itu monopoli? Secara sederhana, monopoli adalah pasar di mana terdapat satu satania, penjual yang menyediakan barang atau jasa tertentu, dan tidak ada pesaing sama sekali. Ini berarti, si perusahaan tunggal ini punya kekuasaan penuh untuk mengatur segalanya, mulai dari harga, jumlah produksi, hingga kualitas barang. Ibaratnya, dia adalah raja tunggal dalam pasar tersebut. Walaupun kedengarannya ekstrem, sebenarnya banyak contoh monopoli yang bisa kita temukan di sektor-sektor tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, perusahaan listrik negara seperti PLN di Indonesia, atau pengelola air minum daerah seperti PDAM, di beberapa negara, operator kereta bawah tanah juga beroperasi sebagai monopoli. Contoh lain yang menarik adalah di industri farmasi, di mana obat-obatan tertentu yang masih dilindungi paten hanya bisa diproduksi oleh satu perusahaan. Monopoli biasanya muncul bukan karena keserakahan, tapi karena ada logika ekonomi tertentu di baliknya. Dan itulah yang akan kita bahas sekarang. Ada beberapa alasan utama kenapa monopoli bisa terbentuk. Pertama, karena penguasaan sumber daya penting. Misalnya, hanya satu perusahaan yang punya akses utama ke bahan baku atau mineral tertentu. Kedua, adanya hak eksklusif dari pemerintah. Pemerintah bisa menunjuk satu perusahaan untuk menyediakan layanan publik penting, seperti listrik, air, atau jasa pos, untuk memastikan layanan tersebut terstandarisasi dan terjangkau. Ketiga, biaya masuk pasar yang sangat tinggi. Bayangkan, untuk membangun jaringan listrik atau rel kereta api, butuh teknologi mahal dan infrastruktur raksasa. Hanya perusahaan yang sudah sangat besar yang mampu membiayainya, sehingga sulit bagi pendatang baru untuk bersaing. Alasan keempat adalah paten atau hak cipta. Ketika sebuah perusahaan menemukan obat baru atau teknologi canggih, pemerintah memberinya hak monopoli untuk memproduksinya selama beberapa tahun sebagai insentif atas inovasi mereka. Terakhir, ada yang namanya efisiensi skala ekonomi, atau sering disebut monopoli alamiah. Ini terjadi ketika semakin besar perusahaan, semakin murah biaya produksi per unitnya. Akibatnya, menjadi lebih efisien jika hanya ada satu perusahaan raksasa yang melayani seluruh pasar daripada banyak perusahaan kecil yang biayanya lebih tinggi. Ciri-ciri pasar monopoli sebenarnya cukup gampang untuk dikenali. Pertama, jelas hanya ada satu penjual, tapi banyak sekali pembeli. Kedua, produk yang dijual tidak memiliki substitusi atau pengganti yang dekat. Jadi, kalau kamu butuh listrik, ya kamu harus beli dari perusahaan itu. Tidak ada pilihan lain. Ketiga, karena tidak punya saingan, perusahaan menjadi penentu harga atau price maker, bukan pengikut harga. Keempat, hambatan untuk masuk ke pasar ini sangat tinggi, bahkan hampir mustahil. Terakhir, karena tidak ada pesaing langsung, promosi atau iklan biasanya tidak terlalu kuat atau masif. Sekarang, kita bahas bagaimana sih seorang monopolis menentukan harga. Ini bagian yang paling menarik. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan hanya menerima harga pasar. Perusahaan monopoli menghadapi kurva permintaan pasar secara langsung. Artinya, mereka punya pilihan strategis. Kalau ingin menjual lebih banyak produk, mereka harus menurunkan harga untuk menarik lebih banyak pembeli. Sebaliknya, kalau mereka menaikkan harga, jumlah yang terjual pasti akan turun. Perusahaan monopoli tetap akan menentukan jumlah output optimal dengan prinsip ekonomi yang sama, yaitu ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, atau MIR sama dengan MIC. Tapi, kuncinya di sini, harga tidak ditentukan di titik itu. Harga akan ditentukan dari kurva permintaan yang posisinya ada di atas titik pertemuan MIR dan MIC. Akibatnya, harga di pasar monopoli cenderung lebih tinggi dan jumlah barang yang diproduksi lebih sedikit dibandingkan pasar kompetitif. Karena karakteristik ini, monopoli sering dianggap merugikan konsumen. Kenapa? Pertama, harga yang harus dibayar konsumen jadi lebih tinggi. Kedua,
jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar jadi lebih sedikit. Ketiga, konsumen tidak punya pilihan atau opsi lain. Dan yang terakhir, karena tidak ada tekanan dari kompetisi, perusahaan monopoli bisa jadi kurang inovatif dan pelayanannya kurang maksimal. Tapi, tunggu dulu. Tidak semuanya buruk. Monopoli juga punya sisi positif bagi perekonomian. Salah satu keuntungan utamanya adalah skala ekonomi yang membuat biaya produksi jadi lebih murah, terutama pada monopoli alamiah seperti listrik dan air. Bayangkan betapa efisiennya satu perusahaan mengelola seluruh jaringan pipa air, daripada ada 10 perusahaan yang membangun jaringan pipa yang tumpang tindih. Selain itu, keuntungan besar yang didapat perusahaan monopoli bisa mereka gunakan untuk investasi, riset, dan pengembangan jangka panjang. Contohnya, industri farmasi yang butuh dana miliaran untuk menemukan obat baru. Tanpa janji keuntungan dari paten monopoli, mungkin tidak akan ada yang mau berinvestasi sebesar itu. Nah, karena kekuasaan monopoli yang sangat besar dan potensi kerugian bagi konsumen, pemerintah seringkali merasa perlu untuk turun tangan. Campur tangan pemerintah ini bisa dalam berbagai bentuk. Misalnya, dengan mengatur tarif maksimal yang boleh dikenakan, seperti tarif listrik atau air. Pemerintah juga bisa membentuk badan regulasi khusus untuk mengawasi kinerja perusahaan monopoli. Tujuannya adalah untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan mencegah praktik-praktik anti-kompetitif yang merugikan masyarakat. Intinya, pemerintah berusaha mencari keseimbangan agar konsumen tetap terlindungi dan pasar tetap berjalan efisien. Mari kita rangkum kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli. Kelebihannya antara lain, efisiensi skala yang tinggi, adanya perlindungan bagi sektor-sektor strategis negara, dan kemampuan untuk melakukan investasi jangka panjang dalam riset dan pengembangan. Di sisi lain, kekurangannya adalah harga yang cenderung lebih tinggi bagi konsumen, pilihan produk yang sangat sedikit, adanya risiko kinerja yang buruk karena tidak ada kompetisi, dan inovasi yang bisa jadi stagnan jika tidak ada tekanan dari pasar. Jadi, teman-teman, hari ini kita sudah belajar bahwa monopoli adalah struktur pasar yang dikuasai oleh satu penjual dengan kekuatan penuh untuk menentukan harga dan jumlah produksi. Meskipun seringkali merugikan konsumen dari sisi harga dan pilihan, monopoli terkadang justru menjadi solusi paling efisien untuk sektor-sektor tertentu, terutama yang membutuhkan investasi infrastruktur masif. Kunci utamanya adalah adanya regulasi dan pengawasan yang efektif dari pemerintah, agar kekuatan monopoli tidak disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih sudah menonton episode 8. Di episode selanjutnya, kita akan membahas topik yang super penting dalam ekonomi mikro, yaitu kegagalan pasar dan peran pemerintah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu makin jago mikroekonomi bareng kita. Sampai jumpa.